2024. Soalnya bingung mau milih yang mana. Ngapain bingung, golput aja kali, soal milih gitu. Jangan kayak gitu, gimana pun juga kita tuh bantu masa depan. Aku punya solusinya, aku punya satu video referensi buat orang yang pertama kali nonton kita nih. Ya udah kita nonton bareng aja yuk. Ayo. Sini duduk. Mana lama? Sabar. Udah terasa ya, sebentar lagi kita akan melakukan pemilihan capres atau calon presiden. Kira-kira teman-teman sudah tahu belum mau pilih nomor berapa? Nomor 1, 2, atau nomor 3? Atau malah teman-teman semua masih pada bingung? Dan parahnya lagi teman-teman pada mau golput. Jangan ya, karena kita adalah penentu masa depan negara. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang baru pertama kali memilih, aku punya informasi penting agar teman-teman semua tidak termakan berita hoaks. Oleh karena itu, kita di sini akan membahas mengenai perkembangan iptek di bidang politik. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Prabowo menyatakan berita hoax ini adalah bagian dari efek negatif internet bagi generasi muda di era teknologi modern saat ini. Tadi saya catat itu benar, ini tantangan bagi kita semua. Ya tapi memang ini. Pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi atau disebut iptek sudah terjadi di Indonesia sejak masa penjajahan Belanda. Awal mula perkembangan iptek di Indonesia terjadi setelah Belanda memperkenalkan persenjataan modern, alat transportasi, dan kendaraan tempur kepada rakyat pribumi. Perkembangan iptek di Indonesia dalam konteks pemilu terlihat dari wacana penerapan e-voting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Teknologi seperti situng dan e-rekap sudah digunakan, namun e-voting belum diimplementasikan secara nasional. Positif dari e-voting, efisiensi waktu dan biaya. E-voting dapat menghemat waktu dan biaya karena proses pemungutan dan penghitungan suara dilakukan secara elektronik. Kedua, peningkatan partisipasi. E-voting memungkinkan pemilih untuk memberikan suara dari mana saja, sehingga meningkatkan partisipasi pemilih, terutama bagi penyandang disabilitas. Ketiga, keamanan data. E-voting dapat dilengkapi dengan sistem keamanan data yang canggih untuk mencegah manipulasi data. Negatif e-voting. Pertama, ketergantungan pada teknologi. E-voting memerlukan infrastruktur teknologi yang memadai, sehingga dapat menjadi masalah jika terjadi gangguan teknis. Kedua, keamanan data. Meskipun e-voting memiliki sistem keamanan data, masih ada resiko kebocoran data atau manipulasi data. Ketiga, kesiapan SDM. E-voting memerlukan SDM yang terampil dan memahami teknologi, sehingga dapat menjadi masalah jika SDM belum siap. Keluarga. Dalam konteks keluarga, anggota keluarga biasanya saling berdiskusi dari berbagai pandangan dan mempertimbangkan kualitas serta visi calon presiden. Faktor seperti ideologi politik, rekam jejak, integritas, dan kemampuan memimpin sering menjadi bahan pertimbangan untuk memilih capres yang dianggap paling tepat. Yang kedua adalah sekolah. Di sekolah, pendidikan politik seringkali menjadi bagian dari kurikulum, di mana siswa akan diajarkan untuk memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya memilih pemimpin yang tepat. Selain itu, sekolah juga berperan dalam mendorong siswa untuk berdiskusi secara terbuka dan rasional mengenai capres yang akan dipilih,
menghindari penyebaran hoaks atau informasi yang tidak akurat. Sikap selektif ini akan membantu siswa untuk membentuk pandangan politik yang matang dan bertanggung jawab, yang dapat diterapkan dalam kehidupan berpolitik di masa depan. Dalam masyarakat, e-voting memiliki berbagai manfaat seperti efisiensi waktu dan biaya, peningkatan partisipasi, pengurangan kesalahan, dan peningkatan transparansi. Namun, e-voting juga memiliki beberapa risiko seperti ketergantungan pada teknologi, kerusakan keamanan, kurangnya pengawasan, dan keterbatasan akses. Oleh karena itu, implementasi e-voting harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut untuk memastikan proses pemilihan yang adil, aman, dan transparan. Sikap selektif bangsa atau negara terhadap kemajuan iptek di bidang politik bisa dipengaruhi beberapa faktor seperti kepentingan politik, keamanan nasional, dan nilai sosial. Beberapa negara mungkin memilih untuk mengadopsi teknologi tertentu yang mendukung tujuan politik mereka, sementara menolak yang lain. Kamu lagi ngapain? Ini nih. Oke Google, matikan.